Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang unsur-unsur hadis. Yang pertama adalah sanad. Sanad dari segi bahasa berarti yang menjadi sandaran, tempat bersandar, pegangan, atau pedoman. Menurut istilah ahli hadis, sanad berarti mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan kepada matan atau isi hadis, atau dengan istilah yang lain, sanad berarti jalan yang menghubungkan kepada matan hadis. Yang kedua ialah matan. Matan secara bahasa berarti punggung jalan, tanah yang keras dan tinggi, membelah, mengeluarkan, dan mengikat. Matan dari suatu hadis berarti teks suatu hadis atau isinya, bukan komentar atau penjelasannya. Para ahli hadis mendefinisikan matan secara istilah, yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut setelah sanadnya. Yang ketiga, rawi. Rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi terbagi menjadi dua, yaitu rawi pertama adalah para sahabat, dan rawi terakhir adalah orang yang membukukan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Syarat-syarat menjadi seorang perawi. Seseorang yang meriwayatkan hadis disebut perawi. Syarat-syarat perawi hadis yaitu adil, muslim, baligh, berakal, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, dan dhabit. Dhabit terbagi menjadi dua, yaitu dhabit dalam arti kuat hafalan atau dhabit sadran, dan dhabit dalam arti dapat menjaga apa yang tertulis dalam kitab hadis atau dhabit kitaban. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Sahabat yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang mana beliau meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis. Yang ketiga adalah Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis. Yang keempat ada Aisyah Ummul Mukminin, yang mana beliau meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis. Kemudian yang kelima ada Abdullah bin Anas, karena beliau meriwayatkan sebanyak 1.660 hadis. Yang keenam ada sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Beliau meriwayatkan sebanyak 1.540 hadis.
Yang ketujuh ada Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan sebanyak 1170 hadis. Rijalul hadis. Para rawi hadis disebut juga rijalul hadis. Untuk dapat mengetahui keadaan para rawi hadis, terdapat ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang angkatan sesudah mereka. Contoh, untuk memahami apa yang dimaksud sanad, matan, dan rawi, perhatikan contoh hadis di bawah ini. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqayl an Ibn Shihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar anna ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naimun utitu biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la ariyar riya yakhruju fi adfari thumma a'taitu fadli Umar bin al-Khattab qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala al-ilm rawahu al-Bukhari. Dari contoh tersebut yang dinamakan sanad adalah kalimat haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqayl an Ibn Shihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar anna ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu adalah sanad. Sedangkan yang disebut matan adalah kalimat baina ana naimun utitu biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la ararriya yakhruju fi adfari thumma a'taitu fadla Umar bin al-Khattab qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala al-ilm. Itu adalah mata. Sedangkan yang disebut rawi adalah rawahu al-Bukhari. Seperti itu unsur-unsur dalam hadis. Semoga semuanya bermanfaat ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.